Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 6, tema 9, di subtema 3, tokoh penjelajah angkasa luar. Di pembelajaran 5, kita akan belajar bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP di halaman 184 sampai dengan 195. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, adik-adik tahu nggak siapa aja ya mereka ini? Apa peran mereka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan? Nah, diskusikan ya. Nah, kita lihat di sebelah kanan jawabannya. Yang pertama, Nikolaus Kopernikus. Nah, dia adalah seorang astronom, matematikawan, dan ekonom berkebangsaan Polandia yang mengembangkan teori heliocentrisme. Ya, tata surya dalam bentuk yang terperinci sehingga teori tersebut bermanfaat bagi sains. Johannes Kepler yang kedua, dia adalah astronom dari Jerman, matematikawan dan astrolog. Dia paling dikenal melalui hukum gerakan planetnya. Lalu ada Edwin Hubble, dia adalah seorang astronom dan kosmolog yang dianggap sebagai satu di antara astronom terpenting sepanjang masa. Dia memainkan peran yang sangat penting dalam pendirian studi astronomi ekstra galaksi dan alam semesta yang teramati. Nah, kemudian ini belum ya. Kemudian sekarang kita lihat ada bacaan atau artikel menyibak rahasia di luar angkasa dari masa ke masa. Nah, ini boleh adik-adik baca dahulu ya. Nah, sampai di sini sekarang buatlah kesimpulan dari kegiatan di atas ya di sini. Kemudian kita buka dulu. Nah, ini ya. Rahasia di angkasa luar dari masa ke masa. Karina ambil dari internet untuk contoh gambar ini. Yang pertama dari tahun 2000 sebelum Masehi. Ya, Stonehenge digunakan untuk mengamati pergerakan matahari dan bulan. Lalu di 400 sebelum Masehi, masyarakat Mesir mencatat pergerakan matahari dan bulan pada lempengan-lempengan batu. Lalu 350 sebelum Masehi, astronom Cina Shi Shen mencatat sekitar 800 bintang. Lalu 500 sebelum Masehi sampai 400 Masehi ada Pythagoras dengan teori bumi bundar dan Aristoteles mengumpulkan hasil pengamatan para astronom. Lalu berikutnya di 1543 Nikolaus Kopernikus memperkenalkan teori bumi dan planet yang mengorbit mengelilingi matahari. Kemudian 1600 ada Tycho Brahe dan Johannes Kepler menemukan bahwa orbit planet berbentuk elips dan Galileo Galilei menggunakan teleskop mengamati luar angkasa. Lalu di 1682 Edmund Halley mengamati sebuah komet. 1782 William Herschel menemukan Uranus. 1930 menemukan Pluto namun tidak lagi menjadi planet. Lalu di 1918 teleskop Hooker dioperasikan. Di 1920 Edwin Hubble menggunakan teleskop. Lalu 1957 Soviet meluncurkan Sputnik 1 pesawat angkasa luar pertama. Di 1971 stasiun angkasa Salyut dikirim oleh Soviet. Lalu 1972 Pioneer dikirim ke Jupiter. 1973 Amerika mengirimkan stasiun angkasa Skylab. Kemudian 1977 Voyager mengeksplorasi Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kemudian diluncurkan Columbia, pesawat pertama ulang-alik di 1981. Lalu di 1986 pesawat ulang-alik Challenger meledak setelah lepas landas. Di 1990 teleskop Hubble dikirim ke luar angkasa. 2003 pesawat Columbia bersama 7 astronotnya hancur lebur. Nah, berikutnya kita lihat Nah, ini ada kegiatan ya adik-adik ya untuk menguji membuat model sistem tata surya. Nah, ini nanti ditunggu arahan Bapak Ibu guru ya. Berikutnya ada bacaan kado ulang tahun Ibu. Bisa adik-adik baca dahulu. Sampai sini ya. Nah, berikutnya gunakan diagram di bawah ini untuk melengkapi keterangan tentang cerita fiksi tadi. Dan buatlah persamaan dan perbedaan ya dengan pengalaman pribadi adik-adik. Judulnya Kado Ulang Tahun Ibu. Penulisnya Diana Caritas. Bagian yang paling disukai
Sakif memberikan hadiah ulang tahun ibunya berupa mainan karya sendiri. Saya menyukai karena Sakif menunjukkan rasa kasih sayang kepada ibunya. Di cerita fiksi, Sakif membuat patung konstruksi untuk tugas kelas. Pada saat ibunya ulang tahun, ia memberikan patung untuk kejutan ulang tahunnya. Kalau dari pengalaman, mungkin pada lomba kreativitas seni, temanku Agus membuat kerajinan dari kain perca. Agus membuat taplak meja, dia sangat senang bisa memenangkan lomba. Di sini sama-sama memanfaatkan barang bekas untuk kerajinan. Yang C berdasarkan diagram tadi, tuliskan paragraf perbedaan dan persamaan. Nah, tadi persamaannya, kedua teks di atas adalah sama-sama menunjukkan pemanfaatan barang bekas untuk membuat kerajinan. Perbedaannya, Sakif membuat barang kerajinan untuk tugas kelas, lalu saat ibunya ulang tahun, dia memberikan kerajinan tersebut sebagai hadiah. Sedangkan temanku Agus membuat kerajinan dari barang bekas untuk mengikuti lomba kreativitas siswa. Berikutnya, buatlah karangan dengan mengembangkan bagian yang berada di cerita fiksi. Ya, di sini contohnya adalah Karina buatkan Sakif mendapatkan ide memberikan hadiah ulang tahun ibunya setelah mendengar saran dari Amir. Setelah pulang sekolah, Sakif mengajak Amir ke rumahnya. Di rumah Sakif meminta bantuan kakaknya untuk membuka internet mencari contoh barang-barang kerajinan dari barang bekas. Sakif dan Amir mengamati salah satu video dari YouTube tentang membuat tas dari kain perca. Setelah Sakif dan Amir memahami cara membuat tas dari kain perca tersebut, kedua sahabat itu mencari bahan-bahan yang diperlukan. Dengan kesabaran serta ketelatenan, dua sahabat tersebut membuat sebuah tas cantik dari perca untuk hadiah ulang tahun ibu Sakif. Nah, Sakif dan Amir gembira, ternyata usaha mereka tidak sia-sia, mampu memberikan hadiah istimewa untuk ulang tahun ibu Sakif. Nah, kita lihat berikutnya ada bacaan patung konstruksi sederhana. Ini boleh adik-adik baca dahulu. Ini ada langkah-langkahnya juga untuk membuatnya ya. Nah, kalau di sekarang kita diminta untuk membuat kendaraan angkasa luar sesuai imajinasi. Nah, contohnya ini Karina buat dari gunting, penggaris, spidol, isolasi double tape. Bahannya adalah botol bekas minuman dan kertas karton. Cara buatnya, bungkus badan botol dengan karton berwarna putih seperti ini, rekatkan dengan double tape. Lalu bagian ekor dan sayap dibuat dari kardus ya. Kemudian hias dengan menggunakan gambar. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian terakhir di bagian air renungkan, menurutmu siapa tokoh penemu luar angkasa yang paling kamu kagumi? Nah, kalau menurut Karina, yang paling Karina kagumi adalah Nicholas Copernicus, karena dia yang mengembangkan teori heliosentrisme, ya, bahwa tata surya dalam bentuk yang terperinci sehingga teori tersebut bermanfaat bagi sains. Sikap dan keterampilan yang dapat saya ambil adalah bekerja keras, tekun, tidak gampang menyerah, dan berusaha tanpa henti. Dan terakhir, kerjasama dengan orang tua, lakukan sebuah permainan ular tangga, ya. Kemudian Karina jawab di sini. Nah, ini contohnya ya. Jadi ular tangganya sesuai dengan tema kita, yaitu luar angkasa, ya. Nah, ini hanya contoh saja. Baiklah adik-adik, pembelajaran kita kali ini sudah selesai ya. Semoga pembelajaran kita bisa bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.